Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiwati Mena. Saya adalah mahasiswa program Magister Keperawatan dari Minat Keperawatan Medikal Bedah. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan hipnosis pada pasien dengan Irritable Bowel Syndrome atau yang biasanya disebut dengan IBS. Nah, IBS itu dia merupakan kumpulan gejala iritasi pada saluran pencernaan atau perasaan tidak nyaman pada bagian abdomen yang biasanya itu terjadi selama 3 hari per bulan. Jadi gejala IBS ini biasanya tuh muncul dan biasanya tuh terjadi kurang lebih 6 bulan dengan 2 ciri khas, yaitu yang pertama adalah nyeri akan berkurang ketika BAB dan atau nyeri akan timbul karena perubahan frekuensi BAB. Kemudian yang kedua, nyerinya tuh timbul akibat dari perubahan tinja. Nah, IBS ini dia merupakan penyakit kronis yang bersifat kambuhan. Jadi untuk pengobatan farmakologis itu sendiri biasanya itu diberikan obat untuk mengobati sakit perut, diare maupun sembelit yang dialami oleh pasien dengan IBS. Kemudian selain itu juga diberikan trisiklik antidepresan dan selektif serotonin reuptake inhibitors atau yang biasanya disebut dengan SSRI untuk pengobatan gangguan psikologis dan kecemasan yang sering muncul pada pasien dengan IBS. Nah, beberapa penelitian ternyata menunjukkan bahwa hipnosis itu yang berfokus pada usus itu ternyata sangat efektif untuk mengobati pasien dengan IBS. Nah, dan terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, kemudian dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi gejala yang dialami oleh pasien. Nah, beberapa hipnosis yang dilakukan itu yang pertama ada ekohipnosis atau SAOT MyLab Class C Echograph. Jadi di sini terapis itu dia memberikan gambaran ekograf. Jadi gambar ekograf itu akan ditempatkan di depan pasien. Jadi itu dia akan memfokuskan keseluruhan gambaran usus kecil yang diproyeksikan ke dinding di depan pasien dengan jarak itu 3 meter. Jadi di sini pasien itu dia akan menggunakan headphone, yang dimana headphone itu pasien akan mendengar suara dari terapis. Kemudian di sini juga terapis itu dia akan menggunakan musik sebagai latar untuk dapat membawa pasien dalam suasana yang tenang. Nah, untuk ekohipnosis ini dia membutuhkan waktu 1-2 jam per minggu dan biasanya itu dilakukan selama 4 bulan. Jadi teknik ini terdiri dari 7 tahap, yaitu yang pertama itu fase 1 adalah fase relaxation. Jadi di sini pasien itu dia menggunakan headphone dan dia mendengarkan musik tertentu pada frekuensi 432 Hz. Jadi di sini terapis itu akan meminta pasien itu untuk dia bisa relax. Kemudian fase yang kedua adalah echographic visualization. Jadi di sini pasien itu dia akan memandang gambar ekograf yang ada di hadapannya itu. Gambar ekograf itu menunjukkan ususnya. Jadi gambar ekograf menunjukkan ususnya. Kemudian terapis akan menggunakan vessel sample, yang dimana vessel sample ini akan memberikan suara seperti aliran darah. Seperti itu. Kemudian fase 3 itu disebut dengan deepening double induction. Jadi di sini ada 2 terapis. Itu 2 terapis itu dia akan menentukan kelebihan kognitif dari pasien. Nah, di sini pasien akan secara bertahap itu dia akan bergerak untuk mematuhi saran. Jadi terapis itu dia akan memberikan sugesti atau memberikan saran kepada pasien dan pasien akan mengikutinya secara perlahan, akan menerimanya, kemudian saran-saran yang diberikan itu akan diinternalisasikan dan dialami secara kenyataan. Kemudian fase 4 itu adalah metafor. Jadi di sini pasien diberi sugesti metaforis. Jadi sugesti metaforis itu artinya pasien akan diberi sugesti mengenai tentang kesejahteraan, ketenangan, dan kesadaran yang dapat bergema pada gambar. Jadi tujuannya pada fase ini tuh untuk membangkitkan asosiasi baru dalam diri pasien. Kemudian fase 5 adalah plastic monodeism. Jadi di sini terapis itu dia akan memberikan kepastian bahwa pasien tuh benar-benar sudah berada di bawah hipnotis. Jadi fase ini tuh akan mencerminkan pengalaman internal tingkat tubuh dari pasien itu sendiri. Kemudian fase 6 itu therapeutic restructuring. Jadi di sini di dalam therapeutic restructuring ini itu dia akan menggunakan 2 tingkat. Jadi yang pertama adalah tingkat somatik dan yang kedua adalah tingkat psikis. Nah, untuk tingkat somatik itu sendiri itu terjadi melalui teoritis modifikasi biokimia yang diinduksi melalui keadaan emosional sesuai dengan scientific model dari psikoneuroendokrinoimmunologi. Kemudian pada tingkat psikis itu terjadi melalui proses pembelajaran
yang menuntut pasien untuk bisa bersedia mengubah pola mental yang berbahaya. Jadi di sini pasien akan diberi sugesti agar nanti saat muncul IBS itu, pasien dia akan melakukan dia akan bisa mengontrol emosinya. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian final fase itu atau disebut dengan reorientation. Nah itu di sini artinya bahwa memfasilitasi kemajuan pasien dalam adaptasi ulang terhadap lingkungannya. Jadi di sini pada akhir pengaturan dari fase ini, itu pasien itu dia akan diwawancarai kembali untuk dapat menganalisis fase dan pengalaman emosionalnya dari kesepakatan bersama yang dimana telah dilakukan antara terapis dengan pasien pada fase-fase sebelumnya. Nah kemudian selain itu jenis hipnosis yang biasa dilakukan itu yang kedua ada hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini biasanya itu dilakukan seperti hipnoterapi pada umumnya. Jadi sesi pertama itu di mana terapis dia mengumpulkan riwayat lengkap dari pasien itu, kemudian dia akan menjelaskan hipnoterapi yang dilakukan. Jadi hipnoterapi yang akan dilakukan ini dia akan diarahkan ke usus pasien. Jadi di sini terapis ini dia akan memperkenalkan kondisi pikiran tubuh pasien, kemudian dia akan melakukan latihan pernapasan dalam bersama-sama dengan pasien. Jadi diharapkan latihan pernapasan dalam ini akan mengalirkan kehangatan yang mengalir dari tangan ke perut pasien. Kemudian di sini juga pasien akan diminta untuk mendengarkan salah satu rekaman video. Jadi untuk hipnoterapi ini itu pasien bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi pasien bisa melakukan self hypnosis ini biasanya dianjurkan untuk 1 hari sekali dilakukan. Nah kemudian pada sesi kedua itu disebut dengan the safe atau favorite place exercise. Jadi diberikan dengan berfokus pada relaksasi. Nah, di sini berguna untuk apa? Untuk bisa meningkatkan pengendalian diri, meningkatkan kualitas tidur dan meningkatkan energi yang berasal dari dalam tubuh pasien. Nah, untuk sesi ketiga itu disebut dengan the hot air balloon exercise. Jadi di sini akan diberikan sugesti supaya pasien bisa mengurangi stres dan mengurangi kekhawatiran serta memberikan perasaan tenang, nyaman dan percaya diri yang ada pada diri pasien. Kemudian sesi keempat itu diberikan the beach with the worries. Nah, the beach with the worries ini artinya apa? Artinya itu sama seperti pada sesi sebelumnya itu untuk memberikan perasaan tenang, nyaman, percaya diri, termasuk di dalamnya itu untuk bisa memvisualisasikan usus yang sehat dan imunitas yang sehat dari pasien itu sendiri. Kemudian pada sesi yang kelima itu diberikan the slide. Jadi the slide ini di mana pasien itu akan menerima sugesti untuk bisa menurunkan atau mengurangi stres yang dialami. Kemudian setelah itu untuk bisa mengurangi rasa khawatirnya atau menghilangkan rasa khawatirnya dan juga rasa sakit serta untuk memberikan perasaan tenang, nyaman dan percaya diri dalam diri pasien. Nah, kesimpulannya ternyata bahwa hipnosis ini dia menunjukkan hasil di mana dia dapat memperbaiki gejala dan terbukti bahwa kondisi pasien itu terus membaik. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan memperbaiki suasana hati pasien yang dengan IBS ini. Sehingga pasien itu akan merasa nyaman dan bebas dari efek samping yang timbul akibat IBS. Nah, di sini hipnosis ini dapat dipilih sebagai pengobatan utama dalam penyembuhan IBS. Nah, terapis juga diharapkan dalam melakukan hipnosis ini dia mampu mengadaptasi pendekatan terapeutik yang sesuai dengan gejala pasien dan gambaran diri pasien mengenai kondisinya. Jadi hal ini bertujuan untuk apa? Hal ini bertujuan agar dapat merangsang keterlibatan pasien sehingga dapat meningkatkan respon serta meningkatkan kepercayaan diri pasien. Nah, selain itu teknik hipnosis ini juga dapat dilakukan sehari-hari di rumah. Terima kasih. Itulah penjelasan saya terkait dengan hipnosis pada pasien dengan irritable bowel syndrome. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.